Terus abis itu temen aku dengan hebatnya dia ngomong, ya udah Jen joki aja. Terus aku kayak, IBT joki, kalau misalnya ketahuan joki di band nggak sih gue? Nggak boleh IBT lagi. Terus kayak, nggak ada, makasih, udah mendingan gue ngulang tahun depan. Entah mengapa bos aku tadinya tuh bilang boleh, sekarang bilang nggak boleh. Terus akhirnya kan potong cuti, potong gaji juga tuh, jadi kayak You gotta help me, I'm losing my mind. Keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong, thought we were holding on, aren't we? No, they don't teach ya. Nama aku Jennifer dan aku asalnya dari Jakarta, umur aku sekarang di 23. Kalau aku nanti di Turki tuh bakalan kuliah di Gelsem University, itu ada di Istanbul, dan untuk jurusannya aku ambil Business Administration. Kendalanya apa yang paling dramatis banget sama proses ini? Itu IBT sih, IBT tuh parah banget. IBT kan lumayan ya, hampir 4 juta tuh. Terus aku ngulang 3 kali. Tapi kemarin tuh ngulang, untungnya tuh udah, ya Aji kan udah nge-provide buat belajar bareng sama Mr. Dre ya. Jadi itu, jadi itu tuh kayaknya ngebantu banget sih, soalnya abis itu baru lulus. Nggak nyampe 39 juga sih, kemarin 75. Tapi kayak, ya udah lumayan soalnya. First impressionnya sama AJ gimana nih? Even aku kan anaknya nggak yang morning person, lebih ke malam gitu kan. Bahkan masih bisa direspon, kayak aku kaget, wow, belum tidur gitu. Tapi kayak masih direspon. Kadang aku nggak enak sih ngebalas malam, cuman kayak kalau aku nggak balas pasti aku lupa. Jadi yaudah deh, maaf ya. Sambil aku balas. Terus kemarin sama Kak Eli juga, aku kan ada kayak kendala gitu pas tes psikolognya ya. Tuh aku juga nanya ke Kak Eli juga responnya cepet sih. Jadi menurut aku mantap. Planes, but they don't mean anything. 'Cause the truth is out, I realize that without you here, life is just a lie. This is not the end, this is not the end. Tadinya tuh aku mau ambilnya bisnisnya bukan business administration, bisnis apa ya, pokoknya yang ada hubungannya juga sama desain, cuman dia gak bisa online gitu. Nah, orang tua aku nggak setuju kalau nggak online, karena kan harus jauh, dan aku tuh ada anjing waktu itu 5, terus sekarang aku punya 7. Kalau lu pergi yang ngurusin siapa ya? Gue yang kasih makan semua ya gitu. Enggak deh, gue nggak mau ya. Anjing lu gue kasih orang gitu. Jadi itu alasan kenapa pilih online ya? Iya. Kalau business administration, dia tuh katanya sih bakalan diajarin pokoknya dari awal banget buka bisnis sampai perpajakan di bisnisnya. Walaupun aku nggak tahu nih perpajakan di Indonesia dan di Turki tuh akan sama atau enggak. Cuma seenggaknya mungkin akan ada kemiripan gitu lah ya. Jadi mungkin semoga aja ke depannya juga aku bisa buka bisnis sendiri gitu, bisa buka brand sendiri gitu. Ketemu lagi di video kali ini yang semoga bisa kasih manfaat dan motivasi buat teman-teman yang masih berjuang untuk wujudin impiannya ke Eropa. Kali ini kita ada di segmen YIJ antar mahasiswa. Siapa nih di sini yang punya cita-cita pengen kuliah di luar negeri, pengen kayak mau di Ayunda kuliah di Eropa gitu kan? Tapi nggak tahu step by stepnya gimana, atau mungkin sering raguin diri sendiri. Nah, aku hari ini udah duduk bareng sama perempuan muda yang bentar lagi mau mulai kuliah S2 ya? Iya. S2. Nggak banyak ya sebenarnya orang Indonesia khususnya yang pilih
lanjut S2 gitu. Karena lebih banyak S1 bahkan lulus SMA atau SMK pun Iya udah gitu ya, terjun langsung ke dunia kerja. kerja gitu. Penasaran kan sama alasan dari kakak satu ini? Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh nih kenalan dulu nama, asal, usia, dan di-spill sedikit kampus mana nanti di Turki dan jurusannya apa nih Kak? Nama aku Jennifer dan aku asalnya dari Jakarta, umur aku sekarang di 23. Kalau aku nanti di Turki tuh bakalan kuliah di Gelsem University, itu ada di Istanbul, dan untuk jurusannya sebenarnya tuh agak jauh beda dari S1 aku. Kalau aku S1 tuh ambilnya desain, kalau S2-nya aku ambil Business Administration. Agak melenceng. Oke. Ngomong-ngomong beberapa hari yang lalu baru ulang tahun ya? Oh iya. Wih, semoga semakin bijaksana ya di umur yang lebih dewasa ini ya. Semoga semakin gak ngaret. Emang tadi kita sempat ngobrol, Kak Jennifer deadlineer banget ya? Iya, sangat. Kalau ujian hari ini belajarnya subuhnya. Kalau nggak pasti kelas sebelum ujian. Jadi masih fresh ya nggak sih? Emang males aja. Udah ini berusaha ngebela loh ini. S2-nya itu mulainya kapan sih Kak? Tanggal berapa? Buat mulai sih sebenarnya aku juga belum tahu karena harusnya tuh aku di September kemarin ya. Cuman sempet nggak lulus berapa kali buat IBT-nya. Sampai aku harus coba 3 kali gitu. Terus baru lulus kemarin tuh. Jadi aku nggak tahu, kayaknya aku masuk semester Januarian ya, semester barunya mereka Januari atau Februari gitu. Oh, sekitar Januari. Ini kan masih Desember nih. Dalam rangka apa berarti berangkat dari sekarang ini? Aku pendaftaran sih, soalnya ternyata pendaftarannya harus ke sana kan. Jadi daftar ulang. So, jadi sebelum mulai masa perkuliahan kita harus registrasi ulang dulu Iya. dan calon mahasiswanya harus datang langsung ya ke Turkinya. Iya betul. Oke. Kakak ambil S2 itu sistemnya full offline, full online atau campur atau gimana Kak? Aku full online. Full online. Iya, Jadi full bisa dari online. Indonesia dong? Iya, aku dari Indonesia bang. Makanya aku paling kesana cuma 1-2 kali doang dibilang sih. Oh, 1-2 kali doang itu untuk keperluan apa emang? Mungkin kayak gini kali, mungkin ini pertama kali buat pendaftaran, mungkin ntar yang kedua mungkin buat kelulusan kali ya lebih. Oh iya. Tapi belum tahu juga sih, dia nggak ada ngomong. Kalau full online itu tapi tetap kayak live teaching gitu kan? Iya sih harusnya. Jadi Iya sih. dosennya benar-benar real time ngajarin. Iya harusnya sih gitu ya. Tapi aku juga sebenarnya belum nanya tuh. Tapi Pak, aku Kalau kayak selalu gitu. mikirnya kayak gitu sih Kak. Kalau kayak gitu juga harus ini nggak sih adaptasi Jam. Ada perbedaan waktu Iya. ya? Berapa jam ya? 4 4 jam ya sama Turki ya? 4 jam. Tapi untung kita duluan gitu sih, jadi nggak Dia masalah. 4 jam lebih lambat ya sih. Iya. Jadi kalau misalnya pagi ya kita nggak kepagian ya. Iya. Kita enaknya siang ya. Gitu malah enak lebih siang. Gak enaknya kalau pas malam gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Kayaknya lebih bisa stay late gitu daripada harus bangun pagi karena bukan morning person. Oke, ngomong-ngomong asal mulanya kenal tahu program Study in Turkey di AJ ini gimana sih Kak? Dari Instagram sih. Emang aku tuh kadang suka iseng-iseng nyari. Dulu tuh aku sempat nyarinya yang di Aisak ya. Cuman di kampus aku tuh nggak ada. Jadi kayak aduh ribet juga nih nyari. Yaudah skip aja gitu. Terus habis itu kemarin juga sempat ditawar-tawarin buat S2 kan. Terus tadinya mau ambil di Prasmul. Cuman kemarin tuh ke-skip buat gelombang kedua ya. Jadi aku kayak yaudah deh nggak jadi. Tapi itu pas banget tuh ketemu lihat YIJ di Instagram. Jadi kayak coba deh gitu. Itu tahun ini kan pasti. Iya, Karena tahun kita kan ini, sebenarnya ha. program baru nih. Iya tahun ini. Bulan apa ingat nggak? Kayaknya Agustusan ya. Agustus Itu atau pas baru awal-awal banget ya. berarti ya. Agustusan Awal kayaknya. banget. Kita tuh kita ada Juli ya, ada talk show sama representatif dari. Oh iya, tuh aku juga ikut. Berarti Oh, Juli. ikut juga. Iya, aku ikut. Talk show itu. Aku ikut berarti sebelum itu. Ah, Aku sama ikut juga. Mr. Sadeh ya? Iya, aku ikut juga. Oh, I see. Keren. First impressionnya sama YIJ gimana nih? Mantap sih, soalnya even aku kan anaknya nggak yang morning person, lebih ke malam gitu kan. Bahkan masih bisa direspon, kayak aku kaget, wow, belum tidur gitu, tapi kayak masih direspon. Kadang aku nggak enak sih ngebalas malam, cuman kayak kalau aku nggak balas pasti aku lupa. Jadi yaudah deh maaf ya, sambil aku balas. Terus kemarin sama Kak Eli juga, aku kan ada kayak kendala gitu pas tes psikolognya ya. Tuh aku juga nanya ke Kak Eli juga responnya cepet sih. Jadi menurut aku mantap. Nah, itu kesan-kesannya ya. Iya. Kendalanya apa yang paling dramatis banget sama proses ini? Itu IBT sih, IBT itu parah banget karena aku kayak IBT kan lumayan ya, hampir 4 juta tuh.
Terus aku ngulang 3 kali. 4 juta itu ininya doang kan, ujiannya doang. Iya, jadi aku ngulang 3 kali. Terus habis itu yang pertama tuh emang aku nggak ada persiapan kan. Dari gitu udah lama juga nih nggak belajar Inggris, udah lama nggak ngobrol sama orang luar. Karena dulu tuh sebenarnya aku sering lumayan lah ngobrol sama orang luar karena aku join Discord gitu kan. Oke. Jadi lumayan sering. Terus habis itu tuh semenjak kerja udah nggak pernah lagi tuh. Karena kayak aduh kerjaan aja udah banyak kan. Jadi kayak udah nggak pernah lagi. Terus tiba-tiba main asal tes aja. Akhirnya tuh hasilnya parah banget kan. Terus ternyata masih boleh ngulang nih. Itu kayaknya aku ujian pertama kali September deh. Terus yang kedua kali itu di November. Karena katanya masih bisa nyobain lagi, tapi maksimal sebelum Desember tuh udah harus lulus gitu kan. Jadi jeda 2 bulan ya? Iya. Jeda 2 bulan. Tapi itu tuh baru dikasih taunya juga Oktober akhir deh kayaknya. Target IBT-nya berapa sih? Awalnya kan 79, awalnya tuh 79. Terus habis itu yang kedua aku tuh 71. Terus habis itu ternyata 72 tuh nggak apa-apa. Jadi kayak aku kurang 1 poin. Jadi aku ngulang lagi kemarin. Tapi kemarin tuh ngulang untungnya tuh udah ya Aji kan udah nge-provide buat belajar bareng sama Mr. Dre ya. Jadi itu jadi itu tuh kayaknya ngebantu banget sih. Soalnya habis itu baru lulus. Nggak nyampe 79 juga sih, kemarin 75. Tapi kayak ya udah lumayan, soalnya itu kan bener-bener aku baru pertemuan sama Mr. Dre itu baru 3 kali berarti. Jumat, Sabtu, Minggu, terus habis itu Seninnya aku langsung ujian. 3 kali baru berhasil TOEFL IB. Iya, sedih banget itu. Sempet kayak, aduh, udah sampai sempet nangis-nangis juga karena kan kayak sayang banget satu lagi kalau terus gitu kemarin tuh sempet udah bayar uang pendaftaran yang 1000 USD. Terus katanya kalau misalnya emang nggak lulus berarti ya 1000 USD-nya tuh angus. Jadi Karena kayak harus mundur ya? iya, harus ngulang bayar 1000 lagi dari awal gitu. Jadi kayak udah sedih banget gitu kayak terus habis itu aku tuh nggak bayar sendiri. Jadi aku dibayarin sama om tante aku kan. Jadi aku tuh malu juga gitu loh. Jadi malu iya, sedih iya gitu, bete iya gitu kan. Terus habis itu karena ada tadi tuh sebelumnya emang udah mau belajar lagi sama Mr. Dre, cuman Mr. Dre nggak mau karena cuma tinggal 3 hari. Jadi dia nggak mau. Terus akhirnya harus nunggu yang awal Desember tuh. Awal Desember yang harusnya sebulan kan. Habis itu baru lulus di situ terus kayak, puji Tuhan gitu. Nah, itu kan gurunya berarti istilahnya udah nggak mau nih, udah takut juga. Itu gimana Kak Jennifer handle Kalau semua perasaan itu kan pasti takut ada, sebenarnya tuh minder ada. iya minder banget dan aku bete banget sih. Bete banget sama gurunya. Itu tuh sebelum ujian yang kedua sebenarnya yang dia nggak mau karena tinggal 3 hari. Itu habis itu aku tuh emang slow respon kan. Udah gitu kemarin tuh aku sakit sampai yang aku kira aku COVID tapi ternyata enggak. Udah ngetes 2 kali tapi ternyata nggak COVID. Cuman kayak berasa COVID gitu loh. Waktu itu di bulan sebelum November ya kayaknya. Itu kayak jadi aku nggak sempet buat balas gitu loh kayak aduh mau balas kayak udah pusing udah deh nggak jadi balas. Habis itu kayak dia juga bete karena aku nggak bales kan. Akhirnya dia bete, aku bete juga karena ternyata dia nggak mau ngajarin aku juga. Terus habis itu dikasih tahu Miss Retno ya kalau kayaknya dia nggak mau juga gitu karena aku kayak ogah-ogahan katanya. Terus kayak kemarin aja tuh sampai napas saya susah gitu loh kayak mau balas. Ya udahlah sabar. Habis itu kemarin tuh sebenarnya sempat ragu sih mau ikut kelas IBT-nya karena tuh aku merasa aduh kayaknya gurunya ngeselin deh. Males lah gitu tuh kayak ya udahlah daripada nggak lulus ngasih ya udah bodo amat. Ternyata gurunya baik-baik aja ternyata. Terus dia nggak kayak yang bete-bete juga ke aku jadi kayak fine gitu. Dan akhirnya lulus tuh dari situ. Iya lulus juga alhamdulillah. Aduh ikut deg-degan juga Iya. Gagal ujian 3 kali. Seandainya kalau misalnya yang ketiga ini gagal lagi gimana? Nggak tahu ya tapi kayak nggak mungkin mundur juga. Cuman aku tuh ya sayang duit aja sih. Kemarin kan berarti udah habis 12 tuh buat tes IBT doang. Terus kayak aduh ya udahlah kerja lembur lagi. Harus jadi lemburan lagi. Pernah jenuh nggak sih? Pengen nyerah gitu, nggak pengen ngelakuin apa-apa? Pernah, apalagi yang bener-bener kemarin tuh kan 71 ke 72 kan kayak tipis banget. Pasti banget ya. Iya, itu tipis banget kayak aduh. Udah kayak sedih banget deh itu. Tapi kayak ya udahlah. Bahkan tuh aku sempet kayak mikir, aduh apa udah ya, nggak usah lah ya. Terus abis itu temen aku dengan hebatnya dia ngomong, ya udah Jen joki aja. Terus aku kayak IBT joki kalau misalnya ketahuan joki di band nggak sih gue? Nggak boleh IBT lagi. Terus kayak nggak ada makasih udah mendingan gue ngulang tahun depan. Gitu. Oke, menarik nih tadi Kak Jen kan bilang ya di awal beda jurusan dari S1 ke S2-nya tuh nggak linear. Dari apa desain? Desain ke bisnis administration. Kenapa kok tetap memutuskan pilih itu? Karena sebenarnya aku pengen belajar Inggris juga sih. Dan aku tuh nggak bisa yang belajar dengan kemauan aku sendiri. Aku tuh harus lebih dipaksa gitu loh. Jadi kayak aku merasa ya udahlah ikut aja gitu loh supaya aku bisa Inggris juga. Terus
Tadinya tuh aku mau ambilnya bisnisnya bukan business administration, bisnis apa ya, pokoknya yang ada hubungannya juga sama desain. Cuman dia tuh nggak bisa online gitu. Nah, orang tua aku nggak setuju kalau nggak online, karena kan harus jauh, dan aku tuh ada anjing waktu itu 5. Terus sekarang aku punya 7. Jadi kayak, kalau lu pergi yang ngurusin siapa ya? Gue yang kasih makan semua ya gitu. Enggak ya. Karena anak pertama. Iya, aku anak pertama. Terus anjing aku tuh ada yang gede, ada Rottweiler kan. Jadi tuh kayak, yang lain tuh nggak berani sama dia. Jadi, enggak deh, gue nggak mau ya. Anjing lu gue kasih orang gitu. Iya, ya. Jadi itu alasan kenapa pilih online ya? Iya. Oke, terus akhirnya pilih jurusan bisnis. Karena cuma itu doang sih sebenarnya yang ada, bisa online dan Inggris gitu. Tapi karena jurusannya nggak linear, pasti ada dong konsekuensinya Iya. gitu, kayak matkul tambahan. Iya, ada 2 lagi. Jadi itu nambah 1000 USD lagi kayaknya. Yang mana itu wajib ya? Iya, Kamu wajib. harus ambil. Harus ambil. Terus aku sebenarnya agak takut karena business administration tuh kayaknya dia ada belajar pajak juga. Sedangkan aku tuh nggak pernah megang pajak. Dulu mungkin SMA ada yang IPS gitu ya. Kalau aku tuh pas SMA 1 langsung masuk ke IPA gitu. Jadi tuh nggak pernah sama sekali nyentuh pajak, terus geo gitu-gitu nggak pernah, sejarah gitu. Terus aku jadi takut gitu sebenarnya sih. Ekonomi tuh nggak pernah. Jadi New word nanti ini bener-bener. Iya benar. Udah gitu langsung bahasa Inggris kan tuh. Takut juga sih sebenarnya. Nah itu kenapa Kak Jennifer pilih yang kampusnya bisa bahasa Inggris sih? Karena emang pengen bisa bahasa Inggris juga sih. Karena aku merasa kalau misalnya bisa bahasa Inggris, prospek ke depannya tuh bakalan jauh lebih bagus gitu. Nah, kayak yang tadi aku bilang di awal ya kan, nggak banyak orang yang pilih S2 gitu, apalagi setelah lulus S1. Lulus S1-nya kapan sih, Kak? 2021 kayaknya. 2021. Setahun yang lalu ya berarti ya? Iya. Barusan lulus S1 gitu, kebanyakan kan mau kerja dulu, capek, kuliah, otaknya Iya. dipakai gitu kan, mau cari pengalaman, mau cepet-cepet cari duit gitu kan ya, dan masih banyak lagi lah macam alasan lainnya. Tapi kalau Kak Jennifer sendiri, kenapa sih kok mau lanjut S2? Kayaknya aku tuh FOMO juga di anaknya. Terus kayak teman-teman aku tuh pada S2. Kayak kalau aku nggak S2 dan kebetulan kan ditawarin juga ya. Jadi aku kayaknya kalau aku nggak ambil, aku bakal nyesel gitu ke depannya. Aku mendingan nyesel sekarang, mendingan aku kayak capek-capean sekarang gitu loh. Daripada ntar ke depannya aku nyesel karena belum tentu, misalnya saat ini aku ditawarin buat S2, dibayarin buat S2, tahun depan bakal ditawarin lagi gitu. Jadi kayak ya udahlah kalau misalnya aku harus nangis-nangis hari ini ya udah gitu loh. Yang penting nggak nyesel ke depannya. Dan kenapa di Turki? Karena lumayan affordable sih. Kemarin tuh aku sempat nyari yang di Singapura sama Aussie. Cuman itu tuh di atas 400 semua, 100 juta. Kalau di Turki kan kemarin 100, paling nggak nyampe 200. Jadi affordable. Dan standarnya ya tipis-tipis Iya. sama ya? Iya gitu kan, tanya kan dia udah standarnya udah diakuin di Eropa juga Ya, tuh. benar-benar. Ya karena sebenarnya kampus di Turki itu nggak terlalu banyak dibandingkan kayak di Indonesia tuh ada sampai ribuan ya. Oh. Kampus di Turki tuh palingan cuma 200 sekian, itu udah termasuk sama institut. Itu karena ya dibangun universitas di Eropa itu nggak semudah itu gitu, karena standarnya iya. tuh juga harus terpenuhi gitu. Gitu sih sebenarnya, kalau di Eropa tuh ya nggak banyak pilihan kayak di Indonesia sampai ribuan banget kan. Pantes sih, aku ada teman di Eropa kan, di Turki. Terus dia tuh kemarin juga sempet yang kayak galau-galau gitu, masuk nggak ya. Terus aku kayak sampai mikir, emang beneran susah gitu ya buat masuk kuliah di sana? Ternyata kayaknya emang susah kali ya. Iya, karena emang standarnya tuh benar-benar dijaga gitu. Kalau nggak sesuai dengan standar Eropa, karena kan mereka udah kayak ada perjanjian namanya perjanjian Bologna gitu. Iya. Bologna itu. Jadi kalau nggak sesuai itu ya nggak masuk kualifikasi gitu. Ya sih, makanya itu juga salah satu kenapa aku pilih Turki. Kalau dari Kak Jenny sendiri, ada nggak sih kayak tips dalam memilih jurusan? Soalnya kayak aku nih, tipikal orangnya sulit banget milih, dan aku yakin beberapa teman-teman yang nonton ini juga pasti masih bingung ya mau pilih jurusan S1 atau S2 apa gitu. Kalau dari Kak Jenny ada tips nggak atau jurus yang andalan gitu? Kalau aku nyari yang prospek ke depannya bagus sih. Kayak kalau misalnya business administration, dia tuh katanya sih bakalan diajarin pokoknya dari awal banget buka bisnis sampai perpajakan di bisnisnya. Walaupun aku nggak tahu nih perpajakan di Indonesia dan di Turki tuh akan sama atau enggak. Cuma seenggaknya mungkin akan ada kemiripan gitu lah ya. Jadi mungkin semoga aja ke depannya juga aku bisa buka bisnis sendiri gitu, bisa buka brand sendiri gitu. Tapi takut nggak sih kalau misalnya nanti ngerasa kayak salah jurusan?
Dulu aku juga sempat merasa kayak salah jurusan sih, karena aku tuh dulu nggak pernah gambar-gambar, tiba-tiba kayak aku merasa bingung ya mau apa ya. Terus kayak aku udah IPA udah capek, ini aku ngomong ngitung deh. Terus akhirnya aku masuk desain dan ternyata tetap aja ada hitungan gitu. Terus habis itu kayak, tapi kalau dijalanin aja pretty fun gitu, kayak seru-seru aja gitu. Bahkan yang nggak nyangka adalah teman-teman di desain tuh jauh lebih fun gitu kelihatannya daripada yang temen aku yang misalnya ambil di teknik, di hukum gitu. Kayak mereka serius-serius dan lebih kayak gimana gitu. Ternyata kalau di desain tuh lebih fun. Terus habis itu aku harus demen anime kan. Terus ternyata mereka juga kayak ngomongin anime tuh seru banget gitu, kayak masuk aja gitu. Ternyata kayak ya pasti ada sisi buruk, sisi baiknya lah gitu semuanya. Jadi kayak ya udah terima aja. Jadi kalau misalnya ntar ngerasa kayak salah jurusan gimana? Ya jalanin aja, ntar juga semuanya lewat gitu. Kalau misalnya cuma dikeluhin doang nggak akan selesai juga, nggak akan beres juga kan masalah. Jadi aku kayak ya udahlah, let it flow. Oke, jadi kayak Jennifer nanti selama 1,5 tahun kalau misalnya ngerasa salah jurusan harus nonton video ini ya. Iya. Harus inget-inget. Tapi kok 1,5 tahun bukan 2 tahun ya? Aku nggak ambil yang tesis. Oh, jadi ada tesis. Ada yang non tesis. Ada Aku ambilnya yang non tesis. Apa bedanya tesis sama non tesis? Katanya sih kalau untuk gelar bakalan sama, cuman bedanya nanti kalau yang non tesis nggak bisa ambil ke S3, dan aku kayaknya kalau yang ambil S3 juga nggak bisa deh, karena aku ambil S2 aja sebenarnya banyak yang nggak setuju gitu loh, kerja lah gitu. Lu kalau misalnya sekarang nggak nyari duit, lu mau nyampe kapan? Karena lu nggak akan muda terus gitu. Harusnya Jadi sekarang apa yang sebenarnya Kak Jenny cari di S2 ini sih? ya prospek kerja yang lebih baik juga, dan aku tuh pengen penghasilan aku nggak cuma satu. Jadi aku tuh mau tetap kerja, tapi aku mau ada passive income gitu. Aku pengen punya usaha juga gitu. Dan kayaknya kalau misalnya bisa bahasa Inggris, aku juga pengen kerja di luar negeri gitu. Atau seenggaknya perusahaan Indo yang tarafnya internasional lah gitu. Kalau misalnya Kak Jenny punya pilihan nih, lanjut S2 atau menikah, pilih mana dulu Kak? S2, aku kayaknya nggak bisa nikah dulu. Enggak deh, enggak. Emang sepenting itu ya pendidikan kalau buat Kak Jenny sendiri? Penting, tapi sebenarnya bukan yang kayak harus banget sampai S2 gitu. Cuman aku lebih ke, kayaknya aku nggak mau nikah cepet-cepet sih. Kayak aku ngurus diri sendiri aja belum bisa, kalau aku harus ngurus orang lain kayaknya enggak deh gitu. Terus aku juga merasa susah sih nyari orang yang mau punya pasangan yang lo mau nggak mau lo harus terima anjing gue. Dan sekarang tuh aku punya 7 kan. Terus lo bisa nggak bantu ngehidupin anjing gue gitu. Kalau enggak kayaknya nggak dulu deh. Ini berarti orang tua emang dari awal itu udah tahu ya Kak Jenny pengen S2 gitu. Iya, aku sebenarnya tuh maju mundur gitu loh S2. Jadi setelah aku bener-bener lulus tuh aku udah daftar di Universitas Negeri di Purwokerto, Jenderal Sudirman. Itu udah masuk juga, cuman waktu itu kan aku belum kerja sama sekali, jadi aku nggak ada duit dan ada yang nggak setuju juga gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah dilepas gitu. Padahal udah masuk tuh, cuman kayak karena nggak ada duit juga, terus nggak ada, kayak kurang didukung juga kali ya waktu itu. Jadi ya udahlah di skip dulu gitu. Terus habis itu kemarin ditawarin lagi, jadi kayak ya udahlah, ntar kalau nggak ada kesempatan lagi gimana? Saya nggak sih, ya udahlah ambil aja. Coba dong ceritain step by stepnya dari awal, dari ketemunya IJ, dari konsultasi pertama sampai akhirnya dapat LOE dan preparation gagal IBT tadi. Kalau stepnya, pertama aku iseng-iseng aja sih, ketemu nggak sengaja gitu ya. Lihat di Instagram ada ya IJ, terus habis itu aku kayak tertarik karena aku juga suka Turki karena dia tuh negaranya cantik banget ya, aku demen gitu. Terus habis itu aku ada teman-teman di sana juga, terus teman-teman aku kebetulan lagi banyak yang S2, jadi aku juga kayak tertantang pengen S2 juga. Terus akhirnya aku coba hubungin Kak Eli ya dari IJ, terus habis itu mulai ngobrol-ngobrol, terus akhirnya mutusin buat coba daftar, terus habis itu ngikut seminar sama Mr. Sadeh ya. Habis itu sebenarnya tuh waktu itu Mr. Sadeh ada bilang bakal apa ya, ada diskon gitu deh, diskon 50% ya. Ternyata itu cuma buat tes 1 doang, itu agak sedih sih. Akhirnya ya daftar, terus habis itu mulai bayar, terus habis itu mulai tes tuh. Tes pertama kali itu jauh banget, aku tes pertama kali kayaknya di 63 deh. Targetnya 79? Iya, terus kan kalau dia 100, berapa ya, 120 ya maksimalnya. Terus sebenarnya tuh aku agak minder, soalnya teman-teman aku tuh rata-rata di atas 90 semua mereka FBT-nya. Jadi aku kayak awalnya tuh aku merasa kayak ya udah gue bisa kali gitu kan. Kayak mereka 90, emang aku nggak sepintar mereka Inggrisnya. Soalnya temen aku tuh bener-bener yang sering banget nih ikut debat gitu-gitu, debat Inggris gitu kan. Aku emang nggak, cuman aku merasa kayaknya aku nggak segoblok itu juga. Terus ternyata emang jauh juga ya. Ternyata emang benar-benar pengalamannya itu jauh gitu loh. Kalau dia kan emang dari SMP sih dia udah aktif banget lah di debat gitu-gitu. Ternyata sebenarnya menurut aku kayak pengalaman juga menentukan ya. Dan gitu kan aku emang orangnya nggak konsisten buat belajar tuh. Apalagi kalau Inggris tuh cuman bisanya ya conversation biasa aja. Tapi kalau misalnya sampai yang harus bahasa yang lebih ke pelajaran, karena kan IBT lebih ke pelajaran gitu ya, itu agak susah sih. Ternyata jauh gitu. Terus habis itu mulai belajar lagi. Mulai kayak sering buka-buka internet cari gitu soal-soal gitu.
Terus habis itu kayak kalau aku nggak ngerti, aku suruh teman aku nih yang pintar itu kan, woi tolong dong gimana nih caranya, ini kenapa begini, kenapa jawabannya gini gitu loh, kenapa begini gitu, kayak ya karena begini Jen, itu tuh nggak bisa begini, kayak kadang tuh sampai debat juga sama teman aku kan. Terus habis itu ternyata kayak sampai akhirnya juga dibantuin belajar sama Serdre, terus akhirnya lulus. Itu ya menurut aku suatu kebanggaan sih, karena aku udah capek banget gitu loh belajar, kayak nggak lulus lagi, udah gitu deg-degan terus gitu loh, karena kalau nggak lulus kan sayang banget tuh $1.000 gitu. Ya gitu aku udah ngeluarin kayak hampir $1.000 juga tuh buat ujian kan, jadi kayak lulus lah, terus akhirnya puji Tuhan lulus. Terus habis itu boleh bisa ke Turki buat pendaftaran. Sekali ujian itu aja 4 jutaan ya tadi? Iya, hampir 4 juta. 4 juta kali 3 kali, cuy. Iya, lumayan. Gaji Itu bulan. Kak Jenny belajar berapa jam sehari? Aku pulang kerja sih. Udah gitu tuh dulu sempet. Aku tuh kerja dari jam 9 pagi sampai jam setengah 10 malam. Itu tuh makanya aku kayak susah gitu loh belajarnya. Jadi kayak nggak ada waktu kan. Akhirnya yang satu aku bilang aku quit dulu deh. Nggak bisa kayaknya kalau diterusin. Karena aku mau belajar, kalau nggak aku bener-bener nggak bisa. Karena pulang sampai rumah nih jam setengah 11, jam 11 gitu. Terus kayak kalau belajar lagi paling cuma setengah jam saja udah di mata gue merem. Terus kayak akhirnya aku keluar sih, habis itu baru bisa belajar. Tapi paling aku belajar juga nggak lama, paling 2 jam 3 jam gitu. Soalnya paling aku kali belajar tuh ngerjain satu paket soal gitulah. Tapi aku keren sih, aku kayak ngeliat meskipun Kak Jenny tuh kayak merasa minder ya sama teman-teman yang lain, tapi kayak masih bisa nerima gitu loh, bisa berdamai dengan kekurangan diri sendiri gitu. Sebenarnya kadang nggak bisa, cuman teman aku tuh banyak yang ngedukung juga. Ya udahlah bisa. Terus dulu tuh aku sempet ada masalah sama teman kerja aku kan, terus dia emang tipe yang pintar Inggris gitu, terus aku jadi makin minder. Terus habis itu kayak teman aku yang lain ada pada nge-support, jadi aku juga kayak ya udahlah, gue udah di-support coy, masa gue down terus sih gitu. Terus aku tuh kayak orangnya emang kayak thanksin gitu loh. Kalau misalnya aku udah bilang aku mau ini, kalau aku nggak dapetin tuh rasanya malu banget gitu. Jadi kayak daripada aku malu, ya udah lanjutin aja deh. Gitu. Jadi teman-teman yang suka teman-teman nih ya. Kegagalan apa sih Kak yang paling mengecewakan selama 23 tahun ini? Kegagalan tuh nggak pernah sampai yang bikin aku parah banget, kayak yang kemarin ujian gagal, terus waktu pertama kali mau S2 juga gagal kan. Itu juga sebenarnya lumayan sedih, soalnya kan aku bayar semuanya sendiri tuh waktu itu. Terus yang pertama kali sebelum sama Yeji itu kan aku bayar semua dari sendiri. Kerja. Itu tuh sebenarnya masih baru daftar gitu kan. Itu paling habis cuman nggak nyampe 1 juta sih. Jadi tetap aja sedih, kayak belum sebenarnya waktu itu aku belum kerja juga kan. Jadi kayak duit terakhir gue. Yang pasti yang namanya penolakan pasti bikin kita down sih. Iya. Tapi ya, puji Tuhan di balik semua itu ya bisa lah. Dan semoga nantinya juga gitu. Kalau misalnya aku ada hal lain yang bikin aku down lagi, semoga aku tetap bisa bangkit lagi lah gitu. Kalau misalnya itu benar-benar kejadian lagi nih, ada tantangan yang lebih berat lagi, Kak Jenny yang sekarang mau ngomong apa buat Kak Jenny ke depannya? Nah, kalau lu nyela sekarang sih bego. Jangan bikin malu deh. Jadi harus nonton video ini berulang kali kalau misalnya Kak Jenny lagi down nih. Iya harus. Goals apa Kak yang pengen Kakak capai di 5 tahun ke depan ini? Punya banyak passive income, terus punya penghasilan 2 digit lah. Kalau bisa udah beli rumah sendiri. Amin. Jadi selama S2 ini sambil kerja juga nih? Sambil kerja. Jadi kerjanya yang nyesuaiin jam kuliahnya atau? Semoga bisa kerjanya yang nyesuaiin kuliahnya sih. Semoga aja. Ada nggak doa dan harapan yang ingin dipanjatkan? Semoga lulusnya tepat waktu, semoga semua kendala yang ada bisa dilalui dengan baik aja sih. Semoga sukses juga ke depannya buat aku dan semua yang udah nonton dan udah bantuin bikin video. Oke, amin. Amin dulu dong, mana suaranya? Amin. Oke, kalau menurut Kakak selama ini sejauh ini siapa orang yang paling besar kontribusinya, supportnya dan jasa-jasanya buat Kakak? Teman-teman aku, orang tua sama om tante aku sih, karena om tante aku yang udah ngebantu finansial kan sangat-sangat berarti, karena tante mereka nggak akan bisa aku di sini. Terus mama papa juga karena udah ngizinin, walaupun kayak mungkin mereka kayaknya berat hati deh mau buktiin juga sih, karena apa ya, bikin aku jadi kayak lebih ada semangat gitu loh, kayak bisa buktiin lo ya, awas lo. Terus sama teman-teman aku juga sih, soalnya mereka tiap kali aku kan suka cerita juga, weh gak lulus gimana nih gitu. Terus mereka yang kayak yaudah Jen, belajar lagi aja, bisa kok, bisa, kalau nggak belajar bareng aja yuk sama gue gitu. Kayak udah temenin aku belajar, udah bantuin juga gitu kan. Apa yang pengen disampaikan buat mereka? Thank you banget, gila, gue nggak bakal ada di sini without you guys. I love you to the moon and back. Semoga
kedepannya semua juga sukses dan pastinya semua yang lo mau bakalan tercapai. Amin. Amin. Kalau boleh tahu berapa lama sih Kak ke Turkinya nanti ini? 20 hari. Aku agak sedih juga nih, ya ampun. Sebenarnya kan aku 20 hari, aku rencananya tuh mau yaudah stay di satu tempat aja soalnya sambil kerja. Tapi ternyata entah mengapa bos aku tadinya tuh bilang boleh, sekarang bilang nggak boleh. Terus akhirnya kan potong cuti, potong gaji juga tuh. Jadi kayak tahu gitu nggak. Padahal aku tuh sengaja nyari 20 hari karena waktu itu tiket paling murah tuh di tanggal itu gitu. Oh. Terus kayak kalau dipotong gaji sama aja dong, gue pulang cepet kan. Jadi kayak sebel gitu sih kemarin. Tapi kayak ya udahlah, kayaknya aku memutuskan aku akan jalan-jalan. Jangan lupa untuk menikmati Turki. Iya, betul. Jangan lupa untuk bikin vlog juga biar Iya. kalian aja yang penasaran sama bentukannya Turki itu kayak Iya. gimana, langsung nontonin kayak Iya. gini. Iya. Jangan lupa. Ya kita tunggu Iya. pastinya. Oke, ada nggak yang mau disampaikan buat YJ, buat Retno? Semoga sukses terus lah, semoga makin banyak juga nih teman-teman yang masuk ke YIJ yang dengan bantuan YIJ bisa masuk ke universitas-universitas yang emang kalian mau gitu. Dan semoga YIJ kedepannya makin sukses juga, makin besar juga, makin berkembang juga. Buat Frau Retno sih baik banget tuh. Semoga aja Frau Retno makin sukses juga dan kedepannya sehat-sehat selalu karena akhir-akhir ini kayaknya Frau Retno sering sakit. Soalnya lagi dingin gini. Iya kayaknya. Kalau buat kawan YJ ada yang mau disampaikan nggak pesan-pesannya? Paling kalau misalnya kalian mau S2 ya buletin tekad aja dan jalanin aja gitu, nggak usah terlalu mikirin ke depannya nanti bakalan susah. Karena sebenarnya mau sesusah apapun rintangan itu kalau misalnya kalian tetap kerjain itu bakalan lewat juga kok gitu, daripada kalian cuman kayak mikirin doang nggak dijalanin. Sip kalau gitu. Thank you banget Kak Makasih Jenny juga. udah mau duduk di sini bareng, bagi cerita, bagi pengalamannya. Semoga bisa bermanfaat juga buat kawan YJ semuanya. Amin. Semoga sampai ke Turki dengan selamat ya, sehat Amin. baik. Bisa menikmati Turki juga dan Amin. balik ke Indonesia dengan selamat tanpa merasa apa-apa. Amin. Makasih juga kakak udah temenin aku di sini, udah nunggu lama ya. Maaf ya. Seru banget kita main-main di bandara. Terima kasih juga buat kawan YJ yang udah stay tune sampai di akhir ini. Semoga kalian bisa dapat insight baru juga dan terus memotivasi kalian biar nggak mudah menyerah. Sampai Amin. ketemu lagi di segmen YJ antara mahasiswa yang lainnya. Dadah!